Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Kita buka pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami semua kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mempelajari tentang tema 4 dengan fokus pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini adalah SBDP dan IPS. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama. Setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan benar. Setelah mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri reklame yang baik dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster berdasarkan masalah yang diberikan dan menarik. Baik. Anak soleh, di era globalisasi ini Indonesia memegang peran penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama ya. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Masya Allah. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO sebagai organisasi PBB yang membidangi tentang pendidikan dan kebudayaan memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Masya Allah. Jadi batik termasuk sebagai warisan budaya yang mendunia. Masya Allah. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas helai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya. Beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Nelson Mandela itu salah satu presiden dari Afrika Selatan. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi, motif, dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Subhanallah, Masya Allah. Itulah beberapa keunikan dari batik yang ternyata ini pada dasarnya dia diperuntukkan untuk pakaian-pakaian khusus orang-orang yang berada dalam keraton. Hanya orang-orang yang ningrat. Untuk kalangan atas saja yang menggunakannya. Sekarang anak soleh, siapapun bisa menggunakan batik, termasuk yang Ustadz pakai hari ini. Nah, kita akan bahas
bacaan tadi setiap paragraf. Ustaz ingin sampaikan dulu bahwa kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Paragraf pertama. Ternyata paragraf pertama tadi berisi tentang apa tujuan awal pembuatan batik. Awalnya batik menjadi seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik di Indonesia. Kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan isi yang terkandung atau terdapat di paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia? Jawabannya ada di paragraf 2. Berdasarkan area pembuatannya. Motif batik dibedakan menjadi 2, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pesisir itu berarti di daerah sungai. Di daerah sungai atau pantai. Sedangkan batik pedalaman itu adalah anak soleh yang berada di daerah yang perbukitan atau pegunungan. Ragam motif dan simbol pada batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Itu paragraf kedua. Ternyata anak soleh, setelah kita membaca bacaan tadi, kira-kira apa komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia? Kira-kira apa komentarmu? Kalau menurut Ustadz sih, saya sebagai anak Indonesia, Ustadz ini sebagai anak Indonesia, dan kita semua harus merasa bangga karena batik Indonesia sudah diakui secara mendunia pada 2 Oktober tahun 2009. Wah, hebat ini anak soleh. Maka oleh sebab itu kita harus bangga mengenakan batik. Jangan katakan batik ini sebagai produk yang kuno. Tidak. Ini adalah batik kebanggaan Indonesia yang harus saya gunakan dan harus saya kenakan. Wajib saya bawa-bawa walaupun saya berkeliling dunia. Oke. Kira-kira tuliskan simpulan menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Kita membuat 3 kalimat. 3 kalimat itu dipisahkan dengan 3 titik. Satu kalimat berisi 3 sampai 5 kata. 3, 5 sampai 10 kata. Yang dibatasi oleh titik. Kalau ada titik itu berarti satu kalimat. Lihat. Ada berapa titik di sini? 1, 2, 3. Berarti ada 3 kalimat. Kita buat kesimpulan menggunakan 3 kalimat. Batik telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. 1. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan hal tersebut. 2. Kalau orang luar negeri saja memakai batik, maka kita juga harus memakai batik sebagai cara untuk melestarikannya. Tik. Itulah kesimpulan 3 kalimat sesuai dengan petunjuk soal. Tuliskan simpulanmu menggunakan 3 kalimat dengan bacaan tadi. Oke? Anak soleh, ada tadi kata mendunia. Mendunia. Anak soleh, apa artinya mendunia? Ternyata mendunia itu artinya meluas, yang berarti dikenal oleh seluruh dunia. Jadi batik adalah produk mendunia. Produk mendunia itu adalah produk yang dikenali sebagai bagian dari Indonesia yang mendunia. Jadi kita harus tetap bangga menggunakan batik. Cintailah produk-produk Indonesia. Kira-kira anak soleh, kita punya budaya, punya keunikan, corak ragam budaya kita banyak. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Maka kerjasama yang kita gunakan adalah kerjasama di bidang budaya.
melalui organisasi PBB yang dinamakan sebagai UNESCO. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Kira-kira apa? Coba pikirkan saja, bagaimana jikalau temanmu terkenal sebagai artis dunia? Atau teman-teman kalian, satu orang temanmu diakui sebagai hafiz Syekh internasional. Apakah kalian tidak merasa bangga? Saya bangga, Ustaz. Saya bangga. Jadi manfaat yang kita peroleh adalah Indonesia memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Target pasar penjualan batik semakin luas dan menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor maupun impor. Iya kan anak soleh? Target pasar kita semakin luas. Bukan cuma Indonesia saja yang menggunakan produk dalam negeri berupa kain batik ini, tetapi seluruh warga dunia melihat, ternyata ada baju yang unik sekali. Saya ingin kenakan. Belinya di mana? Di Indonesia. Maka akan mendapatkan pendapatan yang besar untuk Indonesia, khususnya kepada pengrajin batik. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misalkan dengan festival kebudayaan negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Nah, anak soleh, kira-kira seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kalau seandainya kita bicara tentang batik, maka kerjasama yang paling cocok adalah kerjasama dalam kebudayaan. Apa saja bentuk kerjasama dalam kebudayaan? Contohnya adalah, pertama, mengadakan festival seni. Terus kalau mengadakan festival seni, Ustadz, apa manfaatnya untuk kita? Hambur-hamburkan biaya. Tidak, anak sorry. Tujuan dari itu adalah, pertama, untuk memamerkan seni Indonesia. Memamerkan kesenian di Indonesia. Yang kedua adalah untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa. Kita promosikan sekaligus menjual. Kayak bazar dan pameran itu, ya kan? Yang ketiga adalah dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Mengadakan festival kesenian bukan berarti cuma budayanya kita yang ditunjukkan, akan tetapi budaya dari negara lain pun dapat kita saksikan. Kan namanya festival seni. Orang-orang dari mancanegara pun bisa ikutan bergabung. Apalagi bentuk kerjasama dalam kebudayaan? Memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Terus apa manfaatnya untuk kita, Ustaz? Manfaatnya adalah memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Ada duta kesenian, ada duta bahasa, ada duta membaca. Yang kemudian dapat kita perkenalkan kepada dunia lain. Ternyata orang-orang Indonesia memiliki perhatian khusus untuk bacaan, misalnya pojok baca, pustaka Kabanti, dan lain sebagainya. Sehingga negara-negara tetangga bisa mempelajari cara kita dalam mengembangkan pendidikan. Begitupun juga sebaliknya, kita bisa tahu, ternyata ada teknologi tepat guna untuk dapat mempermudah pelajaran. Kita bisa pelajarinya dari negara lain. Sehingga siswa-siswa hanya dengan melihat dapat mengerti pelajaran. Bahkan mungkin ada teknologi yang bisa membuat siswa dapat menangkap pelajaran hanya dengan melihat dan mendengar saja. Melihat dan mendengar, mampu mengingat semua pelajaran. Semoga ada teknologi seperti itu sehingga kita bisa mempelajari.
Apalagi kerjasama dalam kebudayaan berikutnya adalah menyelenggarakan festival dan pekan film. Ustadz, apa fungsinya, apa manfaatnya film untuk kita? Targetnya adalah, pertama, manfaatnya adalah memperluas target penonton film dari Indonesia. Yang kedua adalah memperlihatkan keindahan alam Indonesia. Ternyata film-film di Indonesia kita lihat. Film 5 cm, film jembatan pensil, apapun jenis filmnya pasti yang disyuting itu apa? Panorama keindahan alam Indonesia. Iya kan? Sehingga memperlihatkan keindahan alam yang dengan demikian karena turis-turis atau warga dunia melihat film itu sehingga dia tertarik untuk mengunjungi tempat yang dimaksud. Seperti Raja Ampat, Wakatobi, Pulau Hoganya, dan lain sebagainya. Termasuk Jembatan Bahtera Aimas yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden kita. Yang ketiga adalah dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Sehingga kita bisa mempelajari, ternyata kreativitas film mereka kenapa tinggi sekali dibandingkan negara kita. Ternyata begitu caranya, prosesnya, sehingga didapatkan film yang berkualitas bagus, sehingga bisa digunakan di Indonesia. Jadi begitu bentuk kerjasamanya anak soleh. Di bidang kebudayaan kita bisa mengadakan festival seni, festival dan pekan film, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan. Di era globalisasi ini kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu? Kira-kira apa? Banyak. Tari Lulo, Mondo Tambe, tari apa lagi namanya? Tari Lulo, Mondo Tambe, tari Linda, dan lain sebagainya. Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Bangga. Kita harus bangga. Apa dampak yang kamu dan warga tempat tinggal merasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan itu? Kita akan meningkatkan produksi. Misalnya mereka mengenal kita sebagai perajin batik. Maka kita akan tingkatkan produksi pembuatan batik sehingga sehingga pendapatan daerah semakin tinggi. Perasaan kita otomatis sangat senang, bahagia, dan terus meningkatkan potensi yang kita miliki. Nah, ini tugasnya anak soleh. Cuma satu saja tugasnya. Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Satu saja. Carilah. Mau cari lewat Google, terserah. Atau melalui buku kalian. Misalnya kerjasama dalam kebudayaan. Kira-kira manfaatnya apa? 1, 2, 3. Oke? 1, kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN. Lalu kemudian tuliskan manfaat dari kerjasama itu. Oke? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang poster. Kemarin Ustaz sudah memberi tugas kepada kalian tentang poster global warming. Global warming, beberapa anak sudah mengirimkan tugasnya kepada Ustadz, alhamdulillah. Dan besok anak-anak sekalian boleh mengumpulkan poster itu. Ingat, poster itu dia cuma punya 2. Gambar dan tulisan. Gambar dan tulisan. Ada gambarnya, ada tulisannya. Bagaimana sih ciri-ciri poster yang baik itu? Kita harus mengenali dulu bahwa poster adalah karya seni 2 dimensi yang berisi gambar diserta tulisan. Gambar dan tulisan. Itu intinya poster, gambar dan tulisan. Dan dibuat semenarik mungkin dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi yang ditujukan kepada masyarakat umum. Kalau ditanya, apa itu poster? Gambar dan tulisan yang menarik. Selesai. Gambar dan tulisan yang menarik. Yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Contohnya ini. Wah, ini contohnya. COVID-19. Bagaimanakah kita mengenali ciri-ciri poster yang baik? Tulisan di dalam poster harus jelas dan mudah dibaca. Ingat, tulisannya harus jelas, berarti ukurannya harus besar dan mudah dibaca. Kombinasi gambar dan tulisan tidak berlebihan. Misalnya, terubahnya tulisannya, gambarnya kecil-kecil, kayak butiran debu. Sampai tidak kelihatan gambarnya. Tidak cocok. Harus ada kombinasi gambar dan tulisan yang simetris, yang tepat, yang tidak terlalu kontra salah satunya. Pokoknya kelihatan seimbang. Kombinasi atau paduan warna yang tepat. Warnanya disesuaikan dengan warna hurufnya. Misalnya ada gambarnya latarnya warnanya merah, tulisannya juga warnanya merah. Tidak cocok. Carilah warna yang berbeda dengan warna latarnya. Jangan sampai gambar latarnya hitam, kita pun menggunakan tulisan warna hitam. Bagaimana caranya kita mengenali gambar dengan tulisan? Seperti itu ya. Ciri-ciri poster yang baik, tulisan harus jelas, mudah dibaca. Kombinasi antara gambar dan tulisan tidak berlebihan. Kombinasi atau paduan warna yang tepat. Itu saja ciri-cirinya. Oke, anak soleh? Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz tunggu tugas kalian membuat poster tentang global warming. Tentang dampak globalisasi, khususnya pada pemanasan global atau biasa kita sebut sebagai global warming. Kalian mau gambar apa? Gambar bumi yang sudah tua, ada jenggotnya, ada kumisnya, kemudian disinari panas matahari. Global warming membunuhmu. Dunia, kamu diambang kehancuran. Begitu saja ya anak soleh ya. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.